يحيى بن شرف النووي ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود ووالديه ووالدته وإخوانه وأولاده وبناته إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة الدنيوية والأخروية بالسر وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد حضرات المحترمين وبابا وأساتذة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan keberkahan, di majlis yang penuh dengan rahmat insyaallah. Setelah tadi kita menggandungkan qasidatul burda al-madah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pujian kepada Nabi, kita lanjutkan dengan mengkaji daripada kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kumpulan daripada zikir ataupun hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan-amalan sunnah dari pagi hingga petang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faedah daripada apa yang kita kaji sehingga bisa menambah amal-amal kebaikan kita, semakin kita didekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau baca? Ada yang baca ini kalau kita? Ada yang baca? Tidak ada. Kita mulai saja. Qala al-muallif babu ma yaqulu idza istayqadha min al-laili wa kharaja min baitihi. Termasuk kepada bab apa yang diucapkan seseorang ketika dia bangun pada malam hari, ya, dia bangun pada malam hari, min al-lail wa kharaja min baitihi, dan dia keluar dari rumahnya. Jadi bangun di sini mungkin bangun ada orang yang tidur, sebelum tidur itu dia niat untuk sholat tahajud pada malam hari. Tahajud pada malam hari, ya, bukan bangun. Kalau orang ada niat biasanya cuma ke kamar mandi, ya, balik lagi tidur. Yaitu seperti yang kita sudah bahas kemarin, ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yustahabbu lahu, disunahkan baginya, bagi orang yang bangun di malam hari, idza stayqadha min al-lail, ketika dia bangun di malam hari dan dia keluar dari rumahnya, ya, ayyanzura ila sama, kemudian dia melihat ke atas. As-sama. Jadi as-sama itu kalau kita ngaji Jalalain, ma'ala wartafa, apa yang di atas itu langit, ya, apa yang di atas itu langit, ya. Kalau al-ard ma tahtal qadam, bumi
itu apa yang ada di bawah kaki kita. Bumi tempat kita sujud itu apa yang ada di bawah. Jadi bumi itu bukan bumi yang itu, ya. Bumi yang tanah itu. Kita berada di lantai 2. Al-ard kita ya lantai 2 itu di bawah kaki kita, ya. Ini al-ardnya ya karpet, ya kan? Di bawah kaki kita ini karpet. Kita bisa mengartikan as-sama itu sebagai langit juga boleh, tapi bisa saja apa yang ada di atas, ya. Dia melihat ke langit atau ke atas, wa yaqra al-ayat, dan dia membaca membaca ayat-ayat al-khawatim min surati Al-Imran. Ya, disunahkan dia baca ketika dia bangun, dia keluar dari rumahnya, dia melihat ke atas ke langit dan dia membaca surat Al-Imran. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi juga. Nabi Muhammad juga mengerjakan ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya kan? Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi terjadi pergantian malam dan siang. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang berakal, bagi orang yang mau berpikir, ya. Jadi di syarahnya itu dijelaskan memandang ke langit bukan asal memandang, tetapi nadrah tafakkurin, ya, fi ajaibil malakut, memandang ke atas langit dengan pandangan yang kagum, ya, terhadap alam malakut, alamnya malakut, alam para malaikat, ya. Alam itu ada 4, ya. Yang pertama alam nasud. Apa itu alam nasud? Alam yang kita lihat ini, yang kita nampak. Bumi ini alam nasud yang bisa kita raba dan kita lihat. Yang kedua ada alam malakut, alamnya para malaikat. Yang di situ ada langit, ada surga, ada neraka. Itu alam malakut. Ada lagi alam jabarut. Ini alam jabarut. Para ulama mengatakan alam ruh, yang di situ dihuni oleh ruh-ruh yang suci. Tempat Allah meniupkan ruhnya, penciptaan manusia di situ. Jadi para ulama mengatakan melihat ke langit itu dengan pandangan tafakkur, mengagumi alam malakut. Ayastaqra'a fi alamil jabarut, sehingga ketika kita memandang dengan pandangan yang kagum kepada alam malakut, kita bisa tenggelam, ya, di dalam alam jabarut. Tapi ini ilmu agak tinggi. Ya. Sehingga ketika kita sudah sampai ke makam ini, kita akan diluberi oleh Allah, dicujuri daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pandangan ke atas bukan pandangan kosong, tetapi pandangan tafakkur, bertafakkur, ya. Kita tahu ibadah tafakkur ini khairum min ibadatis sana. Bertafakkur sekejap lebih baik daripada kita beribadah selama 1 tahun, ya. Merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini dibaca dari ayat 190 sampai ayat 200. Ya. Lalu ulul albab itu orang-orang yang berakal, yang mau berpikir. Siapa orang-orang yang mau berpikir itu? Al-Quran menjawab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ini dibaca ya sampai dari ayat 190 surat Al-Imran sampai ayat 200. Ya. Makanya saya tuh senang kalau ngaji sambil nyimak. Kalau lihat ke saya terus nanti kosong gitu kan. Sambil nyimak teksnya itu bagus. Karena ini kita ngaji kitab. Saya bukan lagi sedang ceramah. Kita lagi ngaji kitab, sehingga para ulama mengatakan ya tentang kitab Al-Adhkar ini, man magara al-adhkar falaysa bidzakar. Orang yang tidak mau membaca kitab Al-Adhkar, maka dia bukan seorang laki-laki, bukan laki-laki yang jantan. Bahkan dikatakan ya, diceritakan para ulama dulu itu, sampai ada seseorang itu dia punya warisan peninggalan orang tuanya zaman dulu ya, zaman dulu. Tidak punya uang untuk beli kitab Al-Adhkar, itu rumahnya dijual. Zaman dulu kan orang harus mencari manuskripnya dengan biaya yang mahal. Sekarang kitab ini harganya mungkin 100.000, 50.000. Dia rela jual rumahnya untuk beli kitab Al-Adhkar. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah. Jadi ini dibaca dari ayat 190 sampai 200 ya. Ketika kita bangun di malam hari dan kita keluar dari rumah, kita memandang ke arah langit atau ke atas ya. Kemudian sabata fi sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Rasulullah itu melakukan itu, apa yang disebutkan di atas tadi ya. Kalau bangun dari malam hari, beliau baca itu surat Al-Imran ayat 190 sampai 200, memandang ke arah langit dengan pandangan tafakkur. Illa an-nadharu ila as-sama'i fa huwa sahihul Bukhari duna Muslimin. Ya, kecuali memandang ke arah langit hanya ada di kitab Sahih Bukhari yang meriwayatkan itu. Sedangkan di dalam Sahih Muslim tidak ada. Hanya bangun ya, di malam hari tanpa memandang ke arah langit. Wa sabata fi sahihain, dan telah ditetapkan atau ditulis di dalam dua kitab Sahihain an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas ini bernama Sayyidina siapa namanya? Sayyidina Abbas. Ya siapa? Ibnu Abbas itu siapa? Itu kan lapor. Gimana? Sudah pernah saya katakan. Namanya Abdullah bin Abbas. Ya? Sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya Nabi, punya terpaut usia yang cukup jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir ya, ketika Rasul sudah diutus sebagai nabi selama 10 tahun. Baru Sayyidina Ibnu Abbas ini lahir. Tapi beliau merupakan sepupunya Nabi, sahabatnya Rasul yang alim. Ya, yang alim, sehingga Sayyidina Umar berkata Ibnu Abbas ini tua secara ilmu, tetapi umurnya masih muda. Ya, salah satu hadis yang beliau riwayatkan juga di Bukhari Muslim itu ya Ibnu Abbas mendengar ya, dari Masjid Nabawi ya,
zikir yang dilakukan oleh Nabi setelah sholat itu, ya, itu dalam keadaan jahar, keras, ya. Karena dulu belum ada speaker, maka disinilah yang dipakai oleh orang-orang ahlu sunnah setelah selesai sholat itu berzikir dalam keadaan keras, ya. Beliau meriwayatkan sebuah hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail yatahajjadu, ya. Nabi itu ketika bangun di malam hari dan melakukan salat tahajud. Di sinilah dalil, ya, bahwa salat tahajud itu harus tidur dahulu, ya. Karena di dalam syar'an mengatakan tahajud itu salatul naflin bilailin ba'da naum. Secara syar'an dikatakan bahwa salat tahajud itu salat sunnah yang dilakukan setelah tidur, ya. Ada beberapa macam daripada salat sunnah. Salat sunnah tahajud ini adalah salat sunnah yang dilakukan laisa laha sababun, tanpa sebab. Ada beberapa itu salat sunnah yang dilakukan tanpa sebab, ya. Juga termasuk salat duha. Salat duha itu tanpa, ada 3 macam. Yang dengan sebab fiha sababun mutaqaddimun, ada sebab dilakukan sholat sunnah itu karena ada sebab yang mendahuluinya. Ada yang tahu? Sholat gerhana. Ya, itu sholat yang ada sebabnya, sholat jenazah, ya. Karena tidak mungkin sholat jenazah dulu tanpa ada yang mati, ya. Itu sholat sunnah yang ada sebab yang mendahuluinya. Ada lagi sholat sunnah laha sababun mutaakhirun, yang sebabnya itu yang sholatnya dulu, sholat dahulu baru sebabnya belakangan, ya. Sholat sunnah ketika kita mau berpergian itu laha sababun mutaakhirun, belakangan sholat dulu, ya. Atau sholat sunnah tawaf, sholat dulu sunnah 2 rakaat baru tawaf, ya. Atau sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah dulu baru Idul Fitri, ya. Itu sholat sunnah yang sebabnya terakhir, ya. Apa yang dikatakan atau yang menjadi doa daripada Nabi Muhammad SAW? Beliau berdoa, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma, wahai Tuhan kami, ya, lakal hamdu, bagi Engkau segala puji. Anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Qayyimus samawati wal ard ini yang menopang, atau yang, tapi bisa juga diartikan yang menciptakan, ya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa man fihinna, dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu, semuanya. Kalau di langit berarti ada malaikat, ya, ada jin, ada segala macam makhluk. Yang di bumi ada manusia yang berakal dan ada yang tidak berakal, seperti para hewan-hewan itu. Walakal hamdu, dan bagimu segala puji. Ini puji-pujian. Kenapa banyak Nabi itu mengajarkan pujian kepada kita? Karena nikmat Allah itu selalu daimun, tidak pernah putus kepada manusia, ya. Makanya
kita diajarkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Laka mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Bagimu kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Jadi semua kekuasaan itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semua kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang mengartikan juga qayyum itu annahu qa'imun bitadbiri umuril khalq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengatur seluruh urusan makhluk. Fi insya'ihim, di dalam keinginan-keinginan mereka, keinginan-keinginan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi arzaqihim, dan di dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu makna daripada qayyum. Ya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Dan segala puji bagi Engkau Allah, ya. Anta nurus samawati wal ard. Engkau adalah apa di situ artinya? Cahaya langit dan ya. bumi. Itu bukan begitu artinya sebenarnya. Arti yang sebenarnya adalah Khaliq, ya, Allah yang menciptakan cahaya yang ada di langit dan bumi. Atau Imam Nawawi mengartikan nurus samawat itu adalah binurika yahtadi ahlus samawati wal ard. Dengan cahayamu wahai Allah, ya, manusia itu mendapatkan petunjuk. Penduduk langit dan penduduk bumi mendapatkan petunjuk. Itu apa? Engkau cahaya. Engkau adalah cahaya langit dan Ya. bumi. Jadi yang makna yang sebenarnya adalah yang menciptakan cahaya di langit dan di bumi. Atau dengan cahayamu Allah, dengan cahayamu wahai Allah, yahtadi ahlus samawat wal ard. Penduduk langit dan penduduk bumi mendapatkan petunjuk. Ya. Itu makna daripada nur samawati wal ard. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq. Dan segala puji bagi Engkau, ya. Engkau adalah kebenaran. Ya. Benar. Maha hak. Maha hak, yang benar, yang maha benar. Dan janjimu yang benar. Jadi al-haq di sini adalah alladzi la yahdiruhu nafsun wala taghayyurun. Al-haq itu adalah sesuatu yang tidak kurang. Ya, Allah itu kan janjinya tidak pernah meleset dan tidak berubah. Janji Allah itu kan tidak bisa berubah. Ya. Allah menjanjikan surga, pasti dia akan dapat surga. Ya. Wa liqa'uka haqqun, dan pertemuan denganmu adalah benar. Maknanya pertemuan di sini adalah al-ba'atsu, kebangkitan. Ada lagi ulama yang mengartikan al-maut, kematian, ya. Itu al-ba'tsu. Dan an-nazar, melihat Allah. Sebagian ulama yang mengatakan ada nanti kita bisa melihat Allah, ada yang bilang tidak bisa, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya. Wajah-wajah yang berseri-seri itu nanti bisa memandang Tuhannya, ya.
wa liqa'uka haqqun wa qauluka haqq, dan segala firman-Mu itu adalah benar. Ini yang dibaca Nabi ya. Rasulullah membaca doa ini ketika bangun untuk melakukan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu memang harus tidur. Kalau tidak tidur berarti tidak ada perjuangan di dalamnya. Ya. Orang tidur berusaha untuk bangun itu berjuang, jahadah. Berjuang melawan hawa nafsu untuk tidur. Ya. Kalau dia tidak tidur ya berarti dia sholat sunnah biasa. Ada itu biasa orang nunggu mau qiyamul lail, mau Ramadan. Ya. Itu bukan tahajud namanya kalau dia tidak tidur. Harus walau 5 menit, walau 10 menit harus tidur sebentar. Ya, wa qauluka haqqun, yaitu firman-firman Allah Al-Qur'an Karim ya, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqq, dan surga itu adalah benar. Wan naru haqq, dan neraka juga benar. Wa Muhammadun haqq, dan Nabi Muhammad SAW adalah benar. Was-sa'atu haqq, dan hari kiamat adalah benar. Semua ini yang disebutkan ini nanti kita akan sebagai manusia kita akan mendapatinya, ya. Akan dapat, kita akan mengalaminya. Wal maut haq, kematian itu hak, lagi mati itu sudah pasti, ya. Manusia kadang yakin mati itu ada, tapi sedikit sekali yang serius untuk mempersiapkan kematian. Ya. Serius untuk mempersiapkan kematian itu sedikit. Dan tidak ada keyakinan yang orang sesuatu itu yakin kepada hal tersebut tapi dia tidak mempersiapkan, yaitu kematian. Nanti kita pasti akan mati. Ya. Makanya kita harus berlomba-lomba terus untuk berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran. Bahasa Al-Quran sudah pas ya. Kalau orang berlomba-lomba dalam kebenaran, masing-masing akan merasa dirinya paling benar. Ya. Allahumma laka aslamtu, Allahumma, kepada Engkau aku menyerahkan segala urusanku. Ya. Aslamtu, menyerahkan. Islam itu berserah diri. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Beriman itu harus dari hati, meyakini dari dalam hati, dan mengucapkan dengan lisan dan beramal. Ya. Harus 3 itu. Ya. Yakin bahwa Allah adalah zat yang wajib untuk kita sembah. Ya. Taqrirun bil lisan, mengucapkan. Ya, ada rukun-rukun itu kan harus kita ucapkan. Tidak bisa di dalam hati terus. Beramal itu harus diucapkan dengan perkataan-perkataan yang baik yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dengan beramal dengan anggota badan, ya. Kita sholat, kita ke masjid, itu ciri-ciri daripada orang beriman. Ya. Kalau versi Al-Quran lebih berat lagi. Innal ladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kita udah bergetar belum? Pator bergetar. Wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim. Ya, kalau dia dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bertambah dia punya keimanan. Ya, dia bertambah. Makanya kalau kita ini sebagai HP, kalau HP itu tidak ada getarnya tidak apa-apa, asal HP itu masih bisa dicas. Ya, wa idza tuliyat alaihim, bertambah dia punya
iman kalau dia mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, ayat-ayat Allah bertambah dia punya. HP itu kalau sudah mau habis kita cas ya. Nah itu seperti itu, iman kita harus dicas terus, walaupun iman itu naik dan turun. Ya. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau aku berserah diri ya, bertawakal setelah kita melakukan ikhtiar. Artinya tidak ada seorang pun yang pantas untuk kita berserah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau aku kembali, ya, unib atau bertaubat. Kita kembalinya ke bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan ibadah. Kembali kepada Allah dengan ibadah atau dengan bertaubat, ya. Sedikit lagi ya. Ini satu fasa lagi. Ya. Wa bika khasamtu, ya. Dan dengan engkau aku mengalahkan musuh-musuhmu. Di situ apa terjemahan? Mengadu serta kepada engkau aku memohon keputusan. Enggak, itu sebelum. Keputusan itu setelah akam itu. Mengadu. Ya, Mengadu. Artinya khosol itu permusuhan. Ya. Jadi dan kepada engkau aku mengalahkan musuh-musuhmu. Dengan apa? Dengan hujah-hujah keagamaan, dengan dalil-dalil yang jelas. Kan banyak tuh musuh-musuh agama yang mempertanyakan kebenaran Islam, ya. Dengan ini Rasul mengatakan, dan denganmu aku memohon pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Begitu maknanya, ya. Makna yang sebenarnya itu. Wa ilaika hakamtu, dan kepada engkau aku memohon menunggu keputusanmu, ketetapan Allah yang kita harapkan, ya, yang kita idam-idamkan. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah dosaku. Ini tarbiyah untuk umat, ya. Rasulullah sudah pasti diampuni dosanya, tapi ini